Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Nindya Syakina. Hari ini aku akan menceritakan sejarah tentang Kerajaan Majapahit. Dimulai dari latar belakang Kerajaan Majapahit. Latar belakang peristiwa Kerajaan Majapahit muncul pada abad ke-13 saat Indonesia Nusantara sedang dalam kondisi peralihan kekuasaan. Sebelumnya, Kerajaan Singhasari berada di Jawa Timur, merupakan kekuatan terkuat namun runtuh setelah diserang pasukan Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1292. Pada saat yang sama, Kekaisaran Mongol Yuan di Cina mengirim pasukan ekspedisi ke Jawa untuk menuntut pertanggungjawaban atas pembunuhan utusan mereka oleh Raja Singhasari yang lalu. Kondisi kekacauan ini menjadi peluang bagi Raden Wijaya, putra angkat Raja Singhasari, untuk membentuk kerajaan baru yang kemudian dinamai Majapahit. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penting yang ada dalam cerita Kerajaan Majapahit, yaitu ada Raden Wijaya, Raja Ketarajasaan Jayawardhana, pendiri Majapahit. Dia memanfaatkan konflik antara pasukan Mongol dan Jayakatwang untuk merebut kekuasaan, kemudian mengusir Mongol setelah menang. Terus selanjutnya juga ada Gajah Mada, patih paling terkenal di Majapahit yang menjabat pada masa pemerintah Raja Hayam Wuruk. Dia mengumumkan Sumpah Palapa yang berjanji tidak akan makan nasi palapa sampai seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Dia berhasil memperluas wilayah Majapahit menjadi kerajaan terbesar di sejarah Nusantara. Selanjutnya ada Raja Hayam Wuruk, raja yang memimpin Majapahit pada masa kejayaannya di abad ke-14. Di bawah pimpinannya, Majapahit mencapai puncak keunggulan politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya ada Nagara Kretagama, seorang penyair dan sejarawan yang menulis Kekawin Negara Kretagama, naskah kuno yang menceritakan keadaan Majapahit pada masa kejayaannya, menjadi sumber informasi penting bagi sejarawan. Berikut kronologi atau jalannya peristiwa. 1. Tahun 1292, pasukan Mongol tiba di Jawa. Raden Wijaya bersekutu dengan mereka untuk mengalahkan Jayakatwang. 2. Tahun 1293, Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang, kemudian mengusir pasukan Mongol dan mendirikan Kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur. 3. Tahun 1309, Raden Wijaya meninggal, digantikan oleh putranya Jayanegara. Keempat, pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh, lalu digantikan oleh adik iparnya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Kelima, pada tahun 1331, Gajah Mada menjadi patih dan mengumumkan Sumpah Palapa. Dia mulai memperluas wilayah Majapahit ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Tanah Melayu. Keenam, pada tahun 1350, Hayam Wuruk menjadi raja. Masa kejayaan Majapahit dimulai. Kekawin Nagara Kretagama ditulis pada tahun 1365. Ketujuh, adat pada tahun 1364. Gajah Mada meninggal, ekspansi wilayah mulai melambat. Kedelapan, pada tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal lalu memicu konflik warisan kekuasaan antara putra-putrinya. Kesembilan, ada pada abad ke-15 awal. Majapahit mulai menurun karena konflik dalam, serangan dari luar, dan penggeseran pusat perdagangan ke Samudra Pasai, Sumatera, dan Malaka.
Yang terakhir atau yang ke-10 ada pada tahun 1527. Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, menyerang Trowulan, menandai berakhirnya kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada dampak atau pengaruh peristiwa. 1. Ada politik, menjadi dasar konsep Nusantara sebagai wilayah yang terhubung yang masih digunakan sampai sekarang. Banyak kerajaan di Nusantara kemudian mengikuti sistem pemerintah dan hubungan vassal yang diperkenalkan Majapahit. Yang kedua ada ekonomi, menjadi pusat perdagangan regional, menghubungkan Asia Timur dan Asia Selatan. Barang-barang seperti gula, rempah-rempah, dan tekstil diekspor ke banyak negara. Yang ketiga ada budaya, mempengaruhi budaya di seluruh Nusantara, terutama dalam bidang seni seperti patung, arsitektur, sastra, kakawin, agama, Hindu-Buddha, dan menyatu. Dan bahasa Jawa kuno menjadi bahasa perdagangan dan budaya. Banyak candi dan situs sejarah yang tersisa, seperti Candi Penataran dan Trowulan. Selanjutnya ada agama, mendorong penyebaran agama Hindu-Buddha yang ramah dan saling melengkapi, yang memberikan pengaruh abadi pada keyakinan dan ritual masyarakat di banyak daerah Nusantara. Ini kesimpulan tentang pentingnya Kerajaan Majapahit, yaitu Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terpenting dalam sejarah Indonesia karena menjadi puncak kemajuan politik, ekonomi, dan budaya Nusantara pada masa lalu. Kejayaannya membentuk identitas wilayah Nusantara yang masih relevan hari ini, dan dampaknya dalam bidang budaya, bahasa, dan sistem sosial masih terasa di banyak daerah Indonesia. Ia juga membuktikan bahwa Nusantara pernah menjadi kekuatan regional yang dihormati di dunia. Sekian sejarah tentang Majapahit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.